Wanita berhijab itu sudah pasti muslim, tapi belum tentu Islam. Masa sih? Kok bisa? Ini dia buktinya. Dari akun Instagram ini, kalau kalian buka kolom komentar, kalian bakal ngeliat banyak banget perempuan muslimah yang sudah berhijab justru, tapi mereka pro dengan pemahaman-pemahaman sekuler dan mereka merasa bahwa Al-Quran itu perlu direvisi, apalagi perihal poligami. Padahal poligami sendiri udah jelas, memang ada ketentuannya dan Allah pun gak pernah memaksa hambanya untuk menerapkan poligami tersebut. Tapi mereka seakan-akan merasa bahwa Allah itu menciptakan aturan yang salah. Well, kalau Tuhan aja salah, terus yang paling benar siapa cuy? Allah. Tolonglah ya. Aku ngomong kayak gini teruntuk perempuan-perempuan muslim ya, karena kita punya kitab suci yang sama, kita punya keyakinan yang sama, dan kita punya Tuhan yang sama. Jadi kalau aku berkomentar, itu atas dasar Al-Quran yang kita yakini dan kita sepakati bersama hukum-hukum di dalamnya. Dan banyak banget perempuan-perempuan itu yang mengecam karena mereka merasa poligami itu menyiksa perempuan, menjadikan perempuan jadi objek, bla bla bla, kekerasan dan lain-lain. Kalau kayak gitu, itu balik lagi ke individu masing-masing. Gak usah ngomongin poligami, monogami juga banyak yang gagal, monogami juga banyak yang berujung pembunuhan, kekerasan, pelecehan seksual terhadap anaknya sendiri. Banyak sekali kasus-kasus di luar sana. Jadi itu tergantung bagaimana kamu melihat? Kalau kamu melihatnya dari sisi yang positif, kamu akan ditunjukkan contoh-contoh yang baik. Poligami juga banyak yang positif yang mungkin kamu abaikan dan kamu cenderung fokus terhadap sesuatu yang negatif. Jadi balik lagi, kamu itu benci poligaminya apa benci orangnya? Kalau kamu benci orangnya, it's okay kalau kamu memperjuangkan hak-hak manusianya itu bagus banget, tapi bukan berarti kamu melarang poligaminya dong. Kalau kayak gitu monogami juga banyak yang gagal, berarti kamu gak boleh menikah. Kan gak juga. Itu cuma sebagai kendaraan, cuma sebagai wadah. Balik lagi yang salah itu kan eksekutornya, pelakunya, individunya. Jadi harus bedain dulu ya, netral dulu kalau berpikir. Pasti akan ada serangan balik mengatakan bahwa berarti kamu bukan muslim juga dong Ran. Kan kamu gak berhijab. Well, aku memang belum berhijab, tapi aku tidak pernah menentang bahwa syariat hijab itu salah atau Al-Quran perlu direvisi. Aku sadar betul bahwa memang syariat hijab itu ada dan itu memang wajib. Perihal aku belum menerapkannya, itu tanggung jawab aku dengan Tuhanku. Itulah perbedaannya aku dengan uhti-uhti yang menentang keras syariat poligami ini dan menganggap bahwa syariat poligami di Al-Quran itu perlu direvisi atau Tuhan itu salah bikin aturan. Kadang aku heran sih sama uhti-uhti ini. Mereka bisa menerapkan syariat hijab yang wajib, tapi kenapa sekedar mengimani syariat yang sunnah aja mereka berat sekali. Padahal Allah sendiri nggak pernah maksa kalian kok untuk poligami. Siapa sih yang maksa kalian poligami? Nggak ada. Kalau memang kalian melihat ada pelaku poligami yang gagal dalam penerapannya, ya itu kan urusan mereka sama Tuhan, itu pertanggungjawaban mereka sama Tuhan. Kenapa kan jadi ngurusin hidup orang, sis? Sesimpel itu sih. Padahal syariat poligami itu juga jelas bahwasannya apabila tidak mendapat persetujuan dari istri pertama, maka pernikahan berikutnya tidak akan pernah sah. Jadi Allah sama sekali nggak pernah maksain kalian untuk menerapkan itu. So, konklusinya Tuhan itu membuat aturan hidup nggak butuh persetujuan kalian. Itu sudah hak prerogatifnya Tuhan. Kalian itu cuma disuruh mengimani tanpa tapi. Jadi sayang sekali kalau kalian ini mengaku Islam, mengaku Muslim, bersyahadat, tapi kalian masih merasa bahwa Al-Quran dan hadis itu masih perlu banyak yang direvisi atau dikritik habis-habisan dengan akal kalian yang terbatas itu. Jangan sombong-sombong lah jadi manusia, gitu aja sih. Apalagi di postingan Instagram ini banyak sekali contoh-contoh buruk semuanya, perihal yang negatif. Kalian sadar gak sih bahwa alam bawah sadar kita ini seperti magnet loh. Kalau kita selalu fokus pada yang negatif, maka kita nggak akan pernah bisa melihat sisi positif. Dan akun-akun seperti ini tuh selalu mencekoki kalian dengan berita-berita negatif, contoh-contoh yang buruk, yang salah, yang akhirnya secara nggak langsung menyetir alam bawah sadar kalian untuk terus berpikir negatif, akhirnya memblok otak kalian dan tidak mau menerima sisi positif. Akhirnya kalian tertanamkan oleh paham-paham baru yang akhirnya paham baru itu mengikis iman kalian sendiri secara nggak sadar. Gak usah buang-buang waktu deh, mendingan